Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dasar-dasar paham keagamaan NU. Yang pertama yaitu pengertian Al-Quran dan hadis. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama dalam pengambilan hukum. Karena Al-Quran adalah perkataan Allah yang merupakan petunjuk kepada umat manusia dan diwajibkan untuk berpegangan kepada Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Al-Maidah ayat 45, 47. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua yaitu Al-Hadis atau Sunnah. Sumber kedua dalam menentukan hukum ialah Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah yang berhak menjelaskan dan menafsirkan Al-Quran, maka As-Sunnah menduduki tempat kedua setelah Al-Quran. Pengertian ijma' dan qiyas. Al-ijma'. Yang disebut ijma' ialah kesepakatan para ulama atas suatu hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Karena pada masa hidupnya Nabi Muhammad SAW seluruh persoalan hukum kembali kepada beliau. Setelah wafatnya Nabi, maka hukum dikembalikan kepada para sahabatnya dan para mujtahid. Ijma' ada dua macam, yaitu ijma' bayani dan ijma' sukuti. Dalam ijma' sukuti ini ulama masih berselisih faham untuk diikuti, karena setuju dengan sikap diam tidak dapat dipastikan. Adapun ijma' bayani telah disepakati suatu hukum wajib bagi umat Islam untuk mengikuti dan mentaati, karena para ulama mujtahid itu termasuk orang-orang yang lebih mengerti dalam maksud yang dikandung oleh Al-Quran dan Al-Hadis, dan mereka itulah yang disebut ulil amri minkum. Al-Qiyas. Qiyas menurut bahasanya berarti mengukur. Secara etimologi, kata itu berasal dari kata qaso. Yang disebut qiyas ialah menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hukum karena adanya sebab yang antara keduanya. Rukun qiyas ada 4 macam, yaitu al-aslu, al-far'u, al-hukmu, dan as-sobab. Contoh penggunaan qiyas misalnya gandum, seperti disebutkan dalam suatu hadis sebagai yang pokok al-aslunya, lalu al-far'unya adalah beras, al-hukmu atau hukum gandum itu wajib zakatnya, as-sobab atau alasan hukumnya karena makanan pokok. Dengan demikian, hasil gandum itu dikeluarkan zakatnya sesuai dengan hadis Nabi, dan begitu pun dengan beras, wajib dikeluarkan zakat. Meskipun dalam hadis tidak dicantumkan nama beras. Qonun asasi. Asasi yang dibuat oleh pendiri Nahdlatul Ulama, yakni Hadratus Syekh Qonun Kiai Haji Hasyim Asy'ari, mengandung tuntunan bagaimana warga NU harus bersatu dan bersikap setiap menghadapi berbagai masalah dan cobaan. Secara substantif, pola pikir dan pola sikap dan perilaku warga NU yang senantiasa berpedoman kepada qonun asasi menjadi sangat penting. Meski hal semacam ini jarang dilakukan atau dibacakan pada setiap Nahdlatul Ulama menggelar peringatan hari kelahirannya, baik di pusat, wilayah, cabang, maupun ranting. Demikian diungkapkan Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa saat memberikan sambutan pengarahan pada acara puncak peringatan hari lahir atau harlah ke-85
Nahdlatul Ulama dan Muslimat NU ke-65 di Gedung Aswaja, Pekalongan, Rabu 29 bulan 6. Dikatakan, di dalam Qanun Asasi memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya bagaimana mengajak kita untuk saling bersatu, mengajak kita saling bersaudara, saling kasih dan saling menyantuni. Salah satu contoh bahwa kita tidak taat terhadap Qanun Asasi ialah meski berdasarkan survei, warga Nahdliyin ada sekitar 60 juta lebih. Sementara penduduk Indonesia yang memiliki hak pilih sekitar 120 juta. Mestinya, untuk mengantarkan kader terbaik NU menjadi presiden bukan pekerjaan yang sulit. Akan tetapi, faktanya adalah justru yang jadi malah orang lain. Lebih lanjut dikatakan, penyebab dari kegagalan adalah karena sulitnya warga NU bersatu, meski secara lahiriah bersatu. Seperti menghadiri kegiatan harlah kelihatan kompak sekali. Akan tetapi, kalau sudah masalah pemilu, buka dagangan sendiri-sendiri. Kita seringkali mengajak bangsa untuk senantiasa menjaga ukhuwah watoniyah dan ukhuwah basyariyah. Namun, kita gagal untuk mengajak ukhuwah nahdliyah, ujar Hovifah. Mazhab adalah penggolongan suatu hukum atau aturan setingkat di bawah firqah, yang dimana firqah merupakan istilah yang sering dipakai untuk mengganti kata denominasi pada Islam. Kata mazhab berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati. Sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkret maupun abstrak. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan mazhab adalah metode atau manhaj yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian. Kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batas-batasannya. Bagian-bagiannya dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah. Kesimpulan, Al-Quran dan hadis, ijma' dan qiyas, Qanun Asasi, mazhab merupakan dasar-dasar keagamaan Nahdlatul Ulama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.